Halo para Diggers, salam pers. Bersama saya, Neza Berliana, selaku moderator pada hari ini dalam acara Spill Poli Batam episode ketiga. Sebelumnya, para Diggers udah pada tahu belum nih, apa sih itu Spill Poli Batam? Jadi, Spill Poli Batam merupakan salah satu program kerja dari LPM Paradigma, di mana kita bakal ngulik nih informasi yang informatif dan terpercaya. Spill Poli Batam sendiri banyak bentuknya nih guys. Ada podcast atau sharing session, games, dan lain sebagainya. Kampus kita, Politeknik Negeri Batam, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri vokasi yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Kampus merupakan tempat mahasiswa untuk menuntut ilmu dan tentu saja mengembangkan diri, meningkatkan pola pikir kritis, kreatif, dan inovatif. Namun, gak jarang nih, kampus juga dijadikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melaksanakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Untuk itu, Spill Poli Batam hadir dengan tema Forming a Collective Movement for PPKS, peran mahasiswa dalam membangun lingkungan kampus. Untuk itu saya nggak sendirian nih teman-teman. Saya bersama narasumber yang udah hadir pada hari ini. Kita sambut nih narasumber kita yang datang hari ini. Halo Kak. Boleh Kak duduk Kak? Sebelumnya, selamat datang nih Kak di Spill Poli Batam kali ini nih Kak. Kita kedatangan tamu dari Satgas PPKS Politeknik Negeri Batam dan Duta PPKS Politeknik Negeri Batam. Nah, gimana Kak? Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dong Kak perkenalan nih Kak dari nama sama prodi nih Kak. Dari Abang Bang Aswan dulu nih boleh. Aduh, perkenalkan saya Aswan Ali Huda dari Prodi Logistik Perdagangan Internasional. Oh. Oke, halo. Halo Bang Aswan, sehat Bang. Selanjutnya ada Kak Adila. Oke, halo semuanya. Kak. Kenalin ya, nama aku Adilah Putri Nafisah dari program studi Teknik Rekayasa Multimedia semester 8. Waduh, semester terakhir tua ya. Iya. Yang terakhir ada Duta nih. Boleh dong Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marisa Nadia. Aku program studinya Logistik Perdagangan Internasional dan sekarang di semester 6. Wah, semester atas semua nih ya Kak, kebetulan. Selanjutnya nih Kak, apa sih Kak kesibukannya akhir-akhir ini nih Kak? Ya, kalau kesibukan mungkin seperti kegiatan organisasi, UKM, dan juga perkuliahan, serta project based learning PBL. Kalau aku ya sesuai semesternya ya, sekarang ini lagi sibuk-sibuknya tugas akhir dan juga abis magang, kita nyiapin laporan magang sebelum closingan. Wah, Sebelum say bye-bye. Iya, sebelum goodbye sama goodbye Poli Poltek, Batam. Kak. Next time. Kak Marisa sendiri Kak, kesibukannya? Kalau aku sendiri sekarang karena semester 6 lagi sibuk nyari tempat-tempat magang. Jadi buat teman-teman semuanya yang Cari dapat rekomendasi ya, Kak. informasi ya, boleh kasih tahu gitu. Boleh diinfo nih Kak? Iya, sekarang lagi sibuk magang-magang aja sih, sama ikut lomba-lomba juga kan. Wah, oke nih Kak. Kayaknya kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Buat para diggers nih yang belum tahu nih Kak, apa sih nih Satgas PPKS di Politeknik Negeri Batam? Peran dan tujuannya tuh bagaimana sih Kak? Oke. Boleh nih dijawab mau dari Kak Adila atau Bang Aswan? Mungkin Kak Adila dari aja. aku Oke, dulu boleh. open ya. Jadi kebetulan memang di sini aku sebagai anggota Satgas PPKS Poli Batam dari unsur mahasiswa. Mungkin disclaimer teman-teman wajib tahu karena aku sering beberapa kali dengar, Kak, Satgas itu organisasi ya Kak? Kak, Satgas itu ormawa. Kayak mana cara daftarnya Kak? Opreknya kapan Kak? Gitu. Benar. Nah, yang kalian harus tahu Satgas PPKS itu bukan ormawa. Di Poli Batam, Satgas PPKS itu unit kerja. Dan Satgas PPKS ini terdiri dari anggota dan ketua yang dari unsur dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Jadi unit kerja ini semua unsur yang ada di Poli Batam itu ada. Nah, di sini aku kan sebagai anggota mahasiswa nih.
Juga ada ketua kita, Ibu Sinta Wahyuhati dari unsur dosen. Kemudian sekretaris Satgas ada Pak Salmu Fajri dari unsur tenaga pendidik. Kita juga ada anggota dari unsur dosen Pak Winanda. Dan anggota Satgas unsur mahasiswa saat ini ada Kak Indah, juga tidak bisa bergabung sama kita hari ini ya. Kalau dibilang unit kerja berarti lingkupan cakupan yang ditangani seluas apa sih Kak? Sepoli Batam. Bukan sekedar mahasiswa aja, bukan antar dosen aja, tapi dosen, mahasiswa, semua sivitas kampus. Bapak Ibu di kantin juga, staff, CS, juga, Pamdal juga, semua yang ada di Poli Batam. Nah, sesuai dengan amanat Permen nomor 30 tahun 2021, Satgas ini untuk apa sih Kak? Untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, yaitu di Poli Batam. Kalau dibilang terus kemana Kak? Cuman bertujuh tuh anggotanya. Kan Poli Batamnya luas, rame tuh. Kok bisa Kak nge-handle? Nah itulah dia, salah satu programnya adalah kita membuat wadah bagi volunteer untuk bisa ikut serta bergabung membantu Satgas PPKS, yaitu lewat Duta Satgas PPKS Poli Batam. Wow. Seperti yang Kakak bilang tadi, berarti PPKS ini nih independen ya Kak? Dia menaungi segala bentuk kekerasan dan mencegah juga ya Kak di lingkungan Poli Batam, mau itu dosen, Pamdal, ibu kantin, dan tentu aja mahasiswa khususnya. Nah, Kakak bilang tadi kan PPKS juga membuka nih volunteer buat teman-teman yang mau gabung. Salah satunya untuk menjadi duta PPKS Poli Batam. Kebetulan hari ini kita juga hadir Kak Marisa nih sebagai duta PPKS Politeknik di Batam. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya nih ke Kak Marisa nih sebagai duta. Gimana sih Kak, Kakak sebagai duta tujuannya apa nih Kak? Kenapa nih terhubung nih, pengen masuk nih gitu, penasaran nih atau apa nih Kak motivasinya mau ikut duta itu sendiri? Oke, mungkin aku izin jawab ya, terkait kenapa sih aku mau bergabung jadi duta, padahal mungkin di duta sendiri aku yang paling semesternya agak ini ya kan Kak, agak lebih tua lah dari yang lain-lain. Karena kan dari semester 4 kalau nggak salah, yang awal dari adanya Satgas itu aku ikut pelatihan, dan di situ aku mewakili organisasi dari LPM juga. Dari situ aku kayak ngelihat, wah ternyata apa yang diedukasi sama Satgas itu emang nyata. Mereka nggak yang cuman gara-gara ada perintah dari pemerintah gitu, ada gerakan, tapi emang dievaluasiin ke masyarakat kampus. Terus juga untuk aku sendiri emang sebenarnya lebih condong dan tertarik sama topik kesetaraan gender kalau aku pribadi dari dulu-dulu. Jadi beberapa kesempatan karena udah ada di depan mata, kenapa nggak nyoba terjun langsung dan ikut sama Satgas PPKS buat menyebarluaskan ke teman-teman betapa pentingnya tentang edukasi itu sendiri gitu. Oh baik, wah gila, tugasnya cukup menarik dan berat ya tentunya ya Kak. Oke nih, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. PPKS sendiri kan pencegahan penanganan kekerasan seksual ya Kak, benar. Nah, misalnya nih Kak, ada nih dari para Digers atau dari masyarakat lingkungan kampus lah, khususnya Politeknik di Batam nih, mendapati kekerasan seksual nih Kak. Tahapan seperti apa sih Kak yang harus pertama mereka lakukan untuk melapor, dan prosedurnya seperti apa nih Kak? Boleh dijawab Bang Aswan atau Kak Adila mewakili. Kalau untuk prosedur pelaporan, teman-teman yang pertama mungkin ada yang tahu dari Duta Satgas atau misalnya Satgasnya itu sendiri mungkin tahu, bisa end to end, bisa ngomong langsung. Kalau misalnya sifatnya mungkin ada beberapa orang yang kayak malu kasusnya, kalau diketahui banyak orang, dia bisa pribadi. Nah, kalau misalnya kita nggak ketemu orang yang seperti kayak yang Duta Satgas ataupun Satgasnya itu sendiri, teman-teman bisa mengunjungi akun sosial media Satgas PPKS. Di situ ada kontak person, dan saya rasa Satgas udah cukup ramah kok untuk diajak janjian atau ketemuan gitu. Jadi bisa bercerita dari situ. Nah, untuk penanganan selanjutnya itu teman-teman bakal diproses oleh Satgas itu sendiri sesuai apa yang boleh diketahui orang lain, apa juga yang tidak boleh diketahui orang lain dari individu yang korban itu sendiri.
Baik. Boleh nggak Kak dijelasin lagi nih Kak langkah-langkahnya nih step by step nih setelah pelaporan korban nanti mau kemana dan sampai akhirnya dapat keadilan itu sendiri. Oke, nah sesuai tadi yang dijelasin sama Aswan ya, itu benar banget. Jadi teman-teman harus tahu kalau kita itu punya akun sosial media Satgas di Instagram. Buat yang belum follow mungkin boleh follow, nanti muncul di sini di bawah ini. Jadi di situ bakal ada link hotline. Hotline itu adalah langsung ke kontak WhatsApp anggota Satgas. Jadi kalau namanya hotline biasa keadaan darurat, kalian bisa langsung telepon. Tapi kalau ketika dalam kondisi pelaporan, kadang ada kondisi di mana kalau kita cuma pengen sharing. Satu, sering tuh terjadi di antara kita dalam dinamika masalah kekerasan atau ada masalah pembulian, masalah ketidaksetaraan gender, kita kadang cuma pengen sharing, kita butuh tempat sharing kan. Itulah tadi ada duta yang dikenal. Aku mau sharing nih guys, menurut kalian aku perlu lapor ke Satgas gak sih? Pertama gitu kan nanya, jadi mungkin sharing dulu nih ke teman yang duta. Atau mungkin kenal personal sama anggota Satgas, mungkin pembimbingnya dosen Satgas. Mau sharing dulu deh Pak, bisa tuh. Tapi di hotline itu juga, selain nomor telepon darurat, juga ada formulir pengaduan. Kita punya 3 kanal, hotline, formulir pengaduan, dan email. Kalau teman-teman ngerasa pelaporannya itu sangat diskret atau konfidensial, biasa kita sarankan untuk menulis email. Dan teman-teman bisa curhat sepanjangnya di email itu, sebelum bisa untuk secara lisan menyampaikan. Tapi kalau teman-teman memang butuh pengaduan cepat dan ingin diproses, bisa mengisi formulir pengaduan. Nanti juga ada di akun Instagram Satgas, di formulir tersebut. Setelah masuk ke Satgas, nanti kita cek, kita bakal follow up ke teman-teman. Dari situ kita bisa buat janji temu. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya gimana nih? Teman-teman harus tahu Satgas PPKS bekerja berdasarkan prosedur. Kita punya standar operasional prosedur yang udah dirilis pada tahun 2022 lalu. Dan itu dimuat di laman intranet Polibatam. Untuk mengakses itu teman-teman bisa cek di intranet Polibatam, bisa diklik, ada langkah pencegahan dan penanganan secara lengkap di SOP tersebut. Mungkin kalau tipis-tipisnya ya, setelah masuk pelaporan, teman-teman bakal di follow up oleh Satgas, kita bakal melakukan pertemuan dengan pelapor, entah itu sebagai korban atau saksi. Setelah itu kita akan melihat, mengkaji dari laporan tersebut, kita ambil langkah untuk melihat bukti-bukti, kita mengumpulkan bukti-bukti berjalan, lalu kemudian juga kita akan memanggil saksi. Untuk tahapan pemanggilan saksi itu juga kita melewati banyak tahapan. Jadi tahapannya itu secara prosedural itu memang kompleks, tetapi ketika sudah dijalanin itu akan mengikuti alurnya. Karena satu case dengan case lainnya itu pasti beda, nggak ada case yang sama. Kayak gitu. Wah, makin menarik nih teman-teman. Gimana kita lanjut lagi nih? Kan tadi itu merupakan penanganan ya Kak. Baik lagi, PPKS itu ada pencegahan nih. Benar ya Kak? Sebelum kita beralih ke pencegahan ini, kira-kira kita mau tahu dulu nih Kak, tingkatan kekerasan seksual seperti apa yang udah bisa dianggap sebagai kekerasan seksual? Nah, mungkin boleh dijawab sama Kak Marisa nih, selaku duta. Oke, baik. Terkait tingkatannya sendiri ya, sebenarnya kalau dari aku sendiri menurutku nggak harus yang kita langsung kayak dia apa-apain gitu. Bahkan dari omongan-omongan yang udah nggak enakan itu udah salah satu hal yang bisa diperbincangkan. Apalagi kadang mungkin karena kita anak kampus dan di teman sebaya, kadang candaan-candaan itu juga secara nggak langsung terjadi secara berlebihan. Dan itu sudah bisa diproses ya kan Kak, kalau rasanya emang udah nggak aware lagi sama orangnya. Gitu. Benar. Jadi bisa mulai dari perkataan itu tadi ya Kak, perkataan, nggak harus tindakan dulu ya Kak. Berarti mulai perkataan kita boleh langsung sharing nih sama PPKS ya gitu ya Kak. Iya, benar, karena ada 4 jenis kekerasan seksual. Ada 4 jenis: fisik, non fisik, verbal, dan melalui media sosial. Baik nih, jadi teman-teman udah tahu nih kan kira-kira tingkatan ini nih udah bisa nih teman-teman kalau dapat bisa langsung lapor atau sharing dulu gimana nih baiknya, apa bisa langsung diproses atau bagaimana ya gitu Kak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya nih Kak ada korban yang udah ngebet nih Kak, kasusnya pengen ayo dong, saya butuh banget nih keadilan, saya butuh banget nih dilindungin gitu Kak misalnya. Apakah hanya ada
progres kayak investigasi dan lain sebagainya, ada nggak Kak kayak bimbingan atau binaan mereka secara psikologis gitu Kak? Karena kan otomatis secara nggak langsung kekerasan itu juga kenanya ke mental nih Kak. Pertama mungkin mereka bakal malu dan gimana, kan menghubungi itu yang pertama kan Kak. Jadi ada nggak nih Kak dari Satgas PPKS sendiri nih moral, perlindungan moral gitu Kak, pembinaan moral? Oke, soal penanganan kita juga ada klaster namanya itu klaster pendampingan. Pendampingan di sini itu memuat pendampingan pendidikan, pendampingan psikologis, dan juga konseling. Yang namanya pendampingan pendidikan adalah kita memastikan keterjaminan pendidikan korban. Jadi selama kasus berlangsung, korban tetap bisa mendapatkan perkuliahan, tetap bisa mendapatkan hak akademiknya. Kemudian juga ada namanya pendampingan psikologis. Ketika kita lihat case-nya udah berat banget, mungkin dari 4 jenis kekerasan tadi udah kena kekerasan fisik, biasa itu yang paling membekas kan ya. Kita punya psikolog, di Polri Batam ada psikolog, kita ada pendampingan dari psikolog. Kemudian gimana kalau case-nya itu masih yang masih yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, kita itu punya pendampingan peer-to-peer, pendampingan sebaya, yang mana itu juga merupakan salah satu tugas dari Duta PPKS. Jadi ketika mereka butuh teman curhat dan memang kebetulan bisa sharing ke Duta PPKS. Tapi kalau memang udah sesuatu yang sifatnya udah hard, udah butuh profesional, kita pendampingannya oleh psikolog. Wah, menarik ya Kak. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya takutnya ntar dijudge nih, kita kena kekerasan gini, tenang aja, ada pembinaan lewat psikolog. Tentunya bakal helpful banget buat teman-teman yang misalnya menjadi korban. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, yang sebenarnya Kak bilang tadi, bisa nih kan Kak, kita sharing dulu nih ke Duta. Ini Kak, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Kak proker Duta untuk tahun ini gitu Kak? Boleh ya sama Kak Marisa? Boleh. Untuk Duta sendiri kemarin kami udah buat buku ya teman-teman. Buat buku itu ada beberapa topik yang dibagi per kelompok. Terus juga sekarang lagi ada jurnal ya Kak? Jurnal dan juga rencana ada mau bikin podcast juga nih, mau ngalahin Spill Polri Batam kayaknya. Waduh, ada saingannya nih. Mungkin bakal topiknya aja ya Kak, beda-beda gitu. Oh, kemungkinan kapan nih Kak bakal ada nih? Boleh nggak di-spill dikit Kak? Seperti namanya Spill Polri Batam nih Kak. Mungkin tambahin juga kegiatan yang tahun lalu kita laksanain, kompetisi Getsi ya teman-teman ya. Iya, kita tiap tahun bakal ada kompetisi. Sekaligus biasa tiap tahun kita open rekrutmen untuk duta yang baru. Namanya itu Getsi Week. Kita bakal ada pelatihan untuk calon-calon duta seperti yang udah Aswan sama Marisa dapatkan, pelatihan PPKS, pelatihan kesetaraan gender, pelatihan psikologis, pendampingan psikologis, dan juga kita ada kompetisi atau lomba yang dengan temanya PPKS dan Getsi tentunya. Betul, PBL Kak. Ini iya. diikutin ke PBL Expo. Wah, berarti collab gitu jadi ya Kak? Iya, jadi kenapa kita bisa menjaring duta selain dari organisasi? Kadang kalau kita membuat kegiatan di Satgas PPKS pasti kita mengundang UKM dan Ormawa di Polri Batam tuh untuk menjaring kan. Kemudian juga Getsi ini juga lewat pembelajaran, lewat PBL yang mana dilaksanakan di jurusan manajemen bisnis, dan salah satu outputnya adalah menjaring mahasiswa untuk bergabung di Duta PPKS. Nah, salah satunya adalah Kak Aswan nih di sini. Kak Aswan gabung ke PPKS karena tadinya Kak Aswan ikut di PBL Getsi. Coba mungkin Kak Aswan punya banyak cerita dengan PBL Boleh Getsi. dong Kak, dikasih tahu nih Kak, tahapannya akhirnya sampai menjadi Duta PPKS nih. Kalau awalnya, pertama itu saya sering mengamati hal-hal kecil kayak misalnya dari lingkungan sendiri lah. Misalnya lagi bercanda gitu kan, pasti nanti ada yang tersinggung dan itu sendiri rasanya itu nggak enak kali gitu. Benar-benar. Nah dari situ saya ingin kayak apa yang bisa aku lakuin? Itu bawaan dari pribadi Empati. sendiri. Ya apa yang bisa aku lakuin? Dan kebetulan waktu itu ada penawaran Getsi, Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Jadi tertarik lah. Ini apa ini Kak? Dari situlah kebetulan di-share dari ketua kelas waktu itu ya, seingat saya waktu itu di-share ketua kelas, ini ada perwakilan 2 orang setiap kelas, dan kebetulan pas udah tanya taunya PBL seperti itu, oh ini kesempatan gitu, ya udah kita ikutin aja Kak, karena
kayak apa yang udah kita ikutin ya kita selesaikan. Dari benar, situlah jadi optimis di sini gitu. Wah, menarik. Keren, Kak. Oke, sesuai tema kita nih, Kak. Peran mahasiswa nih, Kak, untuk mencegah. Jadi pertanyaan selanjutnya gini, Kak. Gimana sih Satgas PPKS bersama Duta PPKS untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang gimana sih pencegahan yang paling dini deh, Kak? Paling dini bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat di kampus terkait kekerasan seksual itu sendiri. Boleh dari Bang Hasan nih. Kalau yang paling dini ya? Iya, dini, Yang Kak. paling dini itu dari diri sendiri dulu. Setelah udah dari diri sendiri kayak berhenti ngelakuin catcalling, berhenti membuat hal-hal yang orang lain tersinggung, berhenti memandang orang dalam sebelah mata, atau misalnya kita membedakan orang spesial kita sebut ya. Setelah berhasil dari situ, baru kita terapin ke teman-teman kita. Untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami sering tuh dulu seingat waktu awal-awal ikut ya, ada pembuatan poster yang membahas topik tersebut, kayak stop kekerasan seksual, habis itu kesetaraan gender, disabilitas, seperti itu. Selanjutnya seperti yang Kak Adilah tadi bilang, kita bakal ngundang-undang organisasi. Nah, waktu diundang itu organisasi itu, perwakilan setiap organisasi mahasiswa itu akan diadakannya Pelatihan. iya pelatihan. Bukan, ada lagi Kak bahasanya. Oh, simulasi. Pokoknya dia akan diadakannya seperti pemateri gitu, bakal dijelasin seperti apa. Seminar gitu ya, Kak? Apa, Kak? Seperti Semacam seminar. itu, dijelaskan seperti ya topik terkait yang kita bahas gitu, tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan seksual, dan pentingnya menyadari hal tersebut. Wah, berarti pertama itu adalah dari diri sendiri, Kak. Kemauan diri sendiri itu udah paling dini nih. Awareness dulu nih, ini nggak baik, ini nggak benar. Apalagi kita mahasiswa kebetulan ya, Kak, udah bisa dong berpikir lebih kritis. Baik. Selain itu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Tadi kita berbicara soal korban nih, Kak. Sekarang kita beralih ke pelaku. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak, Kak, sanksi-sanksi dari yang ringan sampai yang terberat nih, Kak, untuk para pelaku tindak kekerasan? Oke. Boleh, Kak, dijawab dari Kak Adila. Tadi aku sempat mention kalau setiap case itu pasti berbeda. Nggak pernah case ada yang persis sama gitu kan. Nah, ngomongin soal sanksi lagi, kita balik ke dasar hukumnya adanya Satgas PPKS. Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Di situ memang memberitahu bahwa ada namanya sanksi yang diberi level. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Tetapi dari implementasinya, permen tersebut menyerahkan sanksi itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di tiap-tiap perguruan tinggi. Nah, kalau di Poli Batam bagaimana? Peraturan yang kita terapkan di Poli Batam mengimplementasikan dari peraturan akademik atau peraturan kepegawaian jika pelakunya dari unsur pegawai, dosen, staf, PAMDAL, CS, atau sivitas lainnya. Tetapi kalau untuk mahasiswa, sanksi itu berpedoman pada peraturan akademik. Jadi pelevelan sanksi itu mengikuti pelevelan sanksi di peraturan akademik Poli Batam. Dan juga yang sangat-sangat mungkin orang juga bingung nih kadang, kok Satgas ngasih sanksinya itu sih gitu ya. Mungkin bisa disebutkan bahwa Satgas merekomendasikan sanksi, namun keputusan akhir tetap berada pada direktur, tetap berada pada pimpinan. Jadi Satgas tentunya merekomendasikan sanksi, kalau bisa yang paling berat, mungkin kita selalu merekomendasikan yang paling berat selalu. Tetapi sekali lagi, penentuan sanksi itu dari pimpinan dan banyak pertimbangan dan berbagai yang di belakang terjadi, tetapi kita mengusahakan selalu untuk memberikan sanksi yang terbaik sesuai apa yang korban harapkan, seperti itu. Oke, boleh dong, Kak. Yang paling ringan apa nih, Kak? Kalau kita baca-baca lagi pedoman akademik, teman-teman mungkin perlu baca-baca lagi pedoman akademiknya. Yang paling ringan itu bisa dimulai dari surat peringatan. SP ya, Kak? Iya, SP1, SP2, kemudian kita punya skorsing maksimal 3 semester. Wow. Kemudian yang paling berat dikeluarkan ditambah ke jalur hukum. Berarti sanksi terberatnya itu langsung ke pihak berwajib ya, Kak? Iya. Wah, berarti itu tertuang penanganannya. di pedoman akademik.
Wah, ini menarik, makin menarik nih Kak. Waduh, makin panas sepertinya Kak, makin menarik. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Setelah pencegahan, penanganan, segala prosedur udah berjalan nih Kak. Menurut Kak Marisa nih, selaku duta, gimana sih Kak kinerja dari PPKS di Poli Batam ini sendiri gitu Kak, selama tahun Kakak berjalan menjadi duta? Oke. Jadi dari aku sendiri, karena dari 2022 ya Kak, yang kami pelatihan awal, kenapa aku bisa ikut lagi di duta itu karena aku ngerasain, oh ternyata apa yang dipelajarin dan dipelatih yang dilakuin pada pelatihan tahun 2022 itu emang kerasa. Dan juga setiap tahun adanya generasi-generasi baru yang masuk ke Poli Batam, tentunya ada seminar juga kan Kak, ada wejengan juga buat teman-teman yang akan melakukan PMM ataupun studi ke luar negeri gitu. Jadi emang ada kinerja yang dikeluarkan sama Satgas PPKS itu sendiri gitu. Berarti sebenarnya sudah banyak upaya ya Kak dalam kinerjanya beberapa tahun belakang ini ya Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Kak upaya yang menurut Kak paling efektif agar kekerasan ini nggak terjadi lagi di lingkungan Poli Batam? Oke. Bener banget tadi, aku ingat kata Aswan bilang, dari diri sendiri. Karena semuanya kalau akhirnya dilimpahkan ke Satgas juga, dan kesadaran itu nggak muncul, bakal tetap jadi lautan, jadi kolam gitu ya. Karena kalau diri sendiri nggak sadar dan kita nggak ngingetin teman kita, ya bakal jadi budaya, menjamur. Tapi kalau udah mulai dari diri sendiri sadar, oh iya ingat waktu itu pernah nih dibilang lagi inaugurasi, oh iya ini termasuk kekerasan ini, udah aku nggak boleh gituin temanku, kan jadi sadar. Baru yang lain juga ingat, oh iya jadi sadar. Akhirnya nggak kebentuk budaya untuk catcalling tadi. Yang penting dari awal diri sendiri. Tapi kalau dilihat dari upaya yang udah dilakukan Satgas PPKS selama ini, kita paling efektif ya lewat sosialisasi untuk secara masif. Kenapa? Karena tiap kegiatan yang ada di Poli Batam yang tadi itu memang diawali dengan sosialisasi, pembekalan, magang kita bekali, PMM kita bekali, baik itu PMM inbound atau PMM outbound. Teman-teman yang mau ISMA juga ada pembekalan tentang gender. Teman-teman yang inaugurasi masuk Poli Batam dibekali. Semua kegiatan kita upayakan ada pembekalan PPKS sebagai upaya pencegahan. Baik, sepertinya kita bakal beralih ke pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke Duta ya pertanyaan Kak. Apa nih pandangan Kakak tentang pentingnya pendidikan konseling sebaya dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa? Boleh dijawab Kak Aswan atau Kak Marisa? Mau aku dulu atau gimana? Boleh. Kak Marisa dulu deh. Kalau aku sendiri karena sebaya berarti perteman ya, seumur. Menurutku itu lebih baik karena kadang kita yang seumuran itu punya bahasa tersendiri gitu. Apalagi ke teman-teman sendiri pasti ada, kita tuh tahu skala mana yang harus diceritain dan mana yang enggak. Dan juga cara bicara yang udah cocok apalagi masuk ya, itu lebih gampang untuk dipahamin satu sama lain. Dan kadang juga perbincangan antara teman sebaya itu juga sangat membantu dalam hal-hal kayak kasus-kasus kecil kayak yang cewek nih misal lagi jalan tiba-tiba ada yang catcalling, itu kan biasa nggak mungkin dong kita langsung satgas gitu kan. Nggak juga kan. Ada prosedurnya Pasti tadi kayak Kak. yang langsung ke teman dulu, dan itu bisa ngasih oh iya gini kita bisa belajar dari teman-teman sendiri juga gitu. Menurutku teman sebaya itu sangat berdampak lah untuk hal-hal yang kecil sendiri. Sharing is caring ya Kak. Sharing is caring. Bang Aswan ada tambahan mungkin? Udah, sebenarnya tadi kan seberapa penting, sangat penting sih. Karena yang paling dekat sama kita ya pasti seumuran kita juga gitu. Dan pentingnya kalau misalnya kita lagi ada dalam situasi-situasi tertentu atau lagi dalam kasus-kasus tertentu atau musibah atau masalah apapun, pasti yang kita cari adalah teman terdekat kita, orang-orang terpercaya. Jangan malu kayak buat sharing ke teman yang percaya. Karena kalau misalnya kita ngalami sebuah musibah, menjadi korban gitu contohnya gitu kan, orang lain itu nggak bakal ada yang tahu kalau kita sendiri nggak ngomong. Gimana orang bisa tahu kalau kita diem? Nah, disitulah peran pentingnya dari sebaya. Peran pentingnya sebaya. Karena nggak mungkin dong misalnya saya menjadi korban,
saya ngomong ke entah adik tingkat atau misalnya anak sekolah menengah gitu, nggak mungkin kan. Kelewat Jadi, gitu ya, Kak? Iya, atau mungkin di atasnya gitu. Saya terkena musibah tiba-tiba saya bilang ke, kalau di atas mungkin masih agak logis, tapi kalau di atasnya jauh terpaut usia atau apa gitu kan kayak aneh gitu. Contoh, Bu, saya dibully. Jadi aneh gitu. Kalau teman kan kayak, tadi aku lagi ada masalah, tadi aku habis diginiin, digituin. Nah, dan untuk peran-peran teman sebaya, tolong kali kalau misalnya temennya ada yang terpaut masalah gitu, kalian jangan diem. Tolong sekali orang-orang seperti, karena menurut saya, apalagi saya pribadi, kalau ada teman yang bercerita, saya itu kayak senang. Artinya, oh, dia percaya ceritanya saya pegang. Saya nggak bisa diem, mungkin saya bantu. Aku mau bantu gini, kita laporin ke sini. Oke, kalau dia mau. Kalau enggak, ada cara pendekatan lainnya, entah dibujuk atau Dipukul. iya pelunturan. Seperti itu aja sih. Wah, oke. Ini kayaknya bakal jadi closingan beneran ya. Pertanyaan terakhir untuk tim Satgas dan kakak-kakak duta nih, Kak. Harapan apa sih, Kak, dari kacamata kakak sebagai duta dan sebagai tim Satgas sendiri untuk mencegah dan menangani, tepatnya sih mencegah sih, kekerasan kasus yang ada di Poli Batam. Kasus kekerasan yang ada di Poli Batam. Boleh dari Kak Adila dulu deh. Oke. Harapan besarnya nih, Kak. Mungkin closing statement gitu Iya, ya? boleh Oke. banget. Untuk seluruh sivitas Poli Batam, terutama mahasiswa, kalian tetap harus tahu kalau kalian berharga, apapun yang terjadi sama kalian, apapun yang udah kalian lalui, kalian bisa sampai ke titik ini tuh sesuatu yang sangat hebat, dan jangan takut untuk melangkah ke depan, jangan takut sama apa yang kalian hadapi di depan nanti, karena selalu ada orang-orang yang mendoakan dan membersamai kalian. Boleh dari Kak Marisa dulu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin buat teman-teman semuanya, jangan pernah ngerasa sendirian, dan ingat bahwa apa yang betul yang dikatain Kak Adila tadi, kalau ternyata masih banyak orang di luar sana yang care sama kita, dan juga banyak teman-teman yang nunggu cerita-cerita kita apapun yang terjadi di hari ini gitu. Jadi jangan lupa sharing gitu. Terakhir dari Kak Aswan. Mau harapannya, jangan takut untuk cerita, jangan takut untuk sharing. Terbuka aja, terserah sama siapa, yang penting orang itu bisa kita percaya. Dan apabila ada orang yang terbuka sama kita, artinya dia udah percaya. Tolong kali itu dijaga dan ditindaki dengan benar. Udah situ ya. Wah, luar biasa podcast hari ini. Jadi teman-teman, sekali lagi nih, buat para diggers yang merasa tertekan atau ngerasa sendiri, ingat yang kakak-kakak kita udah bilang tadi, kalian nggak sendiri. Kalau kalian mendapati hal tersebut, langkah paling kecil adalah kalian boleh sharing dulu ke orang yang terpercaya. Nah, sebagai orang yang udah dipercaya sama ceritanya, kita bisa membantu gitu, merilis beban yang mereka dapati gitu, dengan cara mungkin membantu melaporkan atau membantu secara moral gitu. Oke, karena podcast ini berhenti sepertinya di saat ini, Kak, kita ada kenang-kenangan buat kakak-kakak narasumber nih. Thank you banget udah hadir hari ini. Hari ini seru banget pembahasannya. Walaupun berat. Iya, walaupun berat harus tetap enjoy ya, Kak. Ini untuk Kak Manisa, Kak Adila, Terima kasih. Mas Wan. Terima kasih, Kak, kehadiran hari ini sudah membantu keresahan kita nih, Kak, atas tindakan kekerasan bentuk apapun ya, Kak. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya, kesempatannya. Terakhir ya, Kak, kita tagline. Ini saya bimbing, Kak. Kalau saya bilang LPM Paradigma, nanti tangan kirinya di kepal, kita ucapkan pers kampus takkan mampus. Gimana, Kak? Oke? Boleh, Kak? Boleh ditambah nggak kayak kita ajakan untuk stop kekerasan Boleh, seksual? boleh. Gimana nih, Kak? Setelah LPM Paradigma, pers kampus takkan mampus, kalau dari Poli Batam, stop kekerasan seksual. LPM Paradigma, pers kampus takkan mampus. Poli Batam, stop kekerasan seksual. Wow. Nah, para diggers, rangkaian acara tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, comment, and share. Sampai jumpa di Spill Poli Batam berikutnya.